Rivaldo ya, gue mengakui bahwa Kristo tuh di atas gue ya. Nothing new under the sun yang betul. Itu kan ya itu yang lain lah kalau itu lah ya. Habis ini gue akan coba mundurin diri ya. Walaupun gak ada duitnya nih media film nih, anjing juga nih. Menurut kamu bagus? Menurut kami jelek. Ya nggak apa-apa, namanya juga selera. Selera kamu yang jelek. Selamat datang di Movie ya, silakan yang mau membership silakan langsung membership. Walaupun kita lagi sibuk banget sih, jadi lu pada membership sih gue berterima kasih. Iya. Dan banyak banget orang yang gila sampai hari ini nggak berhenti bilang bahas sore sama Superman. Ya nanti gue coba nonton Superman yang terdekat. Nggak tahu gue sore udah nggak ada bisa nonton apa enggak ya? Sore masih banyak. Superman yang kayaknya udah langka. Lagi berat banget nih agenda saya. Superman kayaknya udah nggak ada. Atau sih mungkin besok masih ada. Mungkin gue besok kali kalau sempet dari Blok M. Besok di Blok M ya? kali gue. Blok M ada sore. Mungkin gue nanti ajak Cibet kalau nonton sore. Oh iya. Biar kayak pasangan gay gue. Iya nonton sore berdua ya. Oh syuting ya itulah. Dia mungkin bisa sebelum kali. Jadwalnya Aldo begitu padat ya, karena dia juga akan berangkat ya nanti kan ya. Iya ke Germany. Ya kan. Gue juga September ke Jepang lagi. Gila keren banget lu, ngapain lu? Biasa lah. Kerja. Sama saya juga. Ya tapi kita nggak bahas itu, kita bahas Tinggal Meninggal. Di video kali ini Tinggal Meninggal adalah film dari production house Imaginary. Iya. Production house tersayang dari bosnya Manu ya. Iya, dari Ernest kita dapat Prakasa. media jangket ya. Benar, dari Ernest Prakasa dan Dipa Andika. Dia mengeluarkan film yang disutradarai oleh Kristo Immanuel. Di mana ini adalah debut juga untuk beliau. Tapi sebelum itu setelah itu kan media jangkat pertama gue. Saking berkesannya kan gue sampai post di Instagram. Iya benar. Di post bukan di story. Iya. Nah gue jadi penasaran kira-kira ada feedback gak? Kita gimana kualitas kita? Feedback secara menurut gue ya, sejauh gue nonton nih, kan gue juga nontonin interview yang lain ya. Gue grogi soalnya. Gue kan nggak bisa bersikap tidak netral. Iya gue kan nggak bisa bersikap netral di situ. Jadi emang tumpuannya di lu, dan lu kayaknya cukup bau lagi cukup bagus ya. Cukup bau gue. Gak maksudnya cukup bagus. Bagus banget bahkan, bukan cukup bagus. Pertanyaan lu tuh benar-benar pertanyaan yang curiosity-nya tinggi gitu loh. Gak cuma sekedar media yang datang diundang gitu loh. Maksud lu gimana tuh? Gak, maksud gue kayak lu pengen ada tingkat keingintahuannya tuh bener-bener genuine gitu loh. Kalau media lain tuh kayak gue punya question list yang ini untuk bisa menaikkan media gue mungkin. Ada juga beberapa yang kayaknya agak klise pertanyaannya. Ada juga yang risetnya salah gitu-gitu, yang ada kayak fun fact tapi risetnya salah gitu-gitu. Tapi lu lebih fokus ke filmnya, dan banyak juga pujian-pujian di video itu dok. Kalau baca komentarnya, Aldo bagus banget nih pertanyaannya, tajam banget. Ini baru jurnalis, anjay. Emang beda kalau orang yang pernah interview Hideo Kojima tuh beda memang ya. Habis ini gue akan coba ngundurin diri ya. Walaupun gak ada duitnya nih media film nih, anjing juga nih. Diundang doang ya? Diundang doang terus. Undang juga paling banter. Ya di selatan maksud gue ya. Gak keluar benua gitu ya. Epicentrum ya. Iya. Gak keluar benua. Iya, ya tapi soal gue kemana agak ini kan, takutnya kan itu pengalaman pertama gue. Karena gue tidak pernah nginterview film kan. Biasa game lah. Kalau game kan kayak lebih banyak yang bisa lu tanya. Karena lebih experience. Apalagi kemarin itu bukan direkturnya yang kita interview. Iya agak berat tuh. Bukan main karakter juga. Iya. Dan lu cukup baik sih untuk menghandle itu ya. Oke. Gue nggak bisa ngomong karena juga banyak juga yang udah bilang gue nggak netral di komen. Manu kicep. Ya memang gue udah bingung sebenarnya menanya apa. Satu, yang kedua ya itu. Makanya dia nanya sequel kan. Iya. Filmnya belum rilis. Sebenarnya gue pengen ada follow up questionnya, cuman udah kepotong. Maksudnya gue pengen nge-framing. Oh jadi menurut Ernest film sequel itu jelek gitu, gue bilang gitu. Kepotong udah kata durasinya. Emang dipotong itu? Enggak, kepotong ininya. Maksudnya pas kita interview waktu udah habis. Oh. Jadi nggak bisa gue mainin. Tadinya gue mau sono arahnya. Jadi bet itu. Iya. Jadi pertanyaan culun jadinya. Ya udahlah ya, kita akan perbaiki di next media jangket ya. Di film Imaginary lagi ya. Agak lain berarti nextnya satu lagi ada lagi, ya kan? Ya gitu. Ya pokoknya Imaginary aja lah. Kayaknya yang lain agak susah deh kalau misalnya kita mau interview gitu ya. Tapi balik ke filmnya, ini adalah film Tinggal Meninggal, debut dari Kristo Immanuel. Yang bercerita tentang satu anak yang bernama Gemma yang punya semacam mungkin spektrum atau ADHD atau apapun itulah ya. Jadi dia tuh punya kayak kebiasaan untuk ngomong sendiri gitu loh. Dan biasanya seperti yang kita tahu, orang-orang seperti ini memang kekurangan untuk punya teman. Dan ketika dia tidak punya teman, dia ternyata tidak sengaja memberitahu ke orang-orang kantornya bahwa
ayahnya meninggal. Dan ketika ayahnya meninggal, tiba-tiba orang di sekitar dia, di kantornya itu jadi perhatian sama dia. Yang gitu tadinya dia dianggap hampir kayak nggak ada. Betul, jadi perhatian. Dan ketika udah berlangsung lama perhatiannya, ayahnya udah nggak ada, udah meninggal cukup lama. Akhirnya perhatian itu lama-lama mulai hilang dan dia kayak seeking of attention lagi. Kayaknya apalagi yang bisa gue lakuin ya biar orang tuh perhatian lagi sama gue gitu. Jadi dia mikir apa harus dia meninggal lagi gitu loh. Makanya judulnya tinggal meninggal. Karena ya kalau butuh perhatian lagi ya tinggal meninggal aja. Benar. Ini jadi kayak dualisme makna ya. Ada yang bilang kalau kata Kristo itu dualisme makna. Ada yang bilang kalau misalkan butuh perhatian, ya lu tinggal meninggal. Atau enggak ya lu ditinggal meninggal sebetulnya. Ya tapi gue sebagai Rivaldo ya, gue mengakui bahwa Kristo tuh di atas gue ya. Maksudnya? Hah? Maksudnya apa? Hah? Maksudnya? Iya, secara karya Kristo di atas gua. Oh, jadi lu ngelihat dia udah di atas lu gitu ya. Di atas gua. Kayak siapa Dok? Kayaknya pernah denger kata itu ya? Nggak tahu, ini mah genuine dari hati gua. Genuine ya? Orang gua pernah bikin film. Iya kan? Soalnya gue lebih memilih tidak membuat film dibanding gue buat film dan jelek. Iya kan? Dan lu suruh gue bikin film yang jelek. Emang anjing lu. Kan demi cuan guys, ya kan? Tapi ya itu ya, ini adalah film yang Aldo tanya-tanya tuh pertama kali itu adalah kenapa film ini tidak dibikin dengan thriller gitu ya. Gue cukup kecewa sih. Akhirnya kayak gue merasa kan gue nggak tahu lengkapnya kan, karena lu juga pas cerita sama gue backgroundnya juga nggak komedi nih, gitu kan. Jadi gue merasa bahwa dari teaser pun trailer pendekatannya thriller. Karena dari sinopsis aja ya sebetulnya. Iya, dari sinopsis. Nah menurut gue makanya sayang banget akhirnya pendekatannya jadi drama komedi lagi buat gue. Iya. Itu jadi kayak yang tadinya gue ekspektasinya tuh tinggi banget gitu, ternyata akhirnya jadi biasa aja. Makanya seperti di video gue juga ya kan sama-sama ya sama Ko Ernest juga kan. Jadi gue bilang ya secara jujur memang biasa aja. Cuma kalau ngomongin tahun ini sebagai film yang memorable karena premisnya atau konsepnya berbeda dari yang lain lah dramanya. Jadi sayang banget sih nggak jadi thriller. Nothing New Under the Sun. Nothing New Under the Sun yang betul. Itu kan ya itu yang lain lah kalau itulah ya. Tapi dia juga belum berpendapat tentang film ini sih karena belum nonton juga ya. Ya jadi buat gue sih sangat disayangkan sih karena menurut gue premisnya sangat-sangat oke banget kalau jadi thriller. Gue nggak tahu apakah ada ketidakberanian atau memang dari awal pendekatan memang pengennya jadi komedi. Buat gue jadi ini sebenarnya ya another komedi aja sih. Karena di kepala gue kayaknya Imaginary memang udah identik sama komedi sih, nggak ada yang tidak komedi di Imaginary sih. Kayaknya ya. Tapi lu ngomong-ngomong jelek begini tentang film-film tinggal meninggal ini maksudnya yang kurang bagus ya. Lu maksudnya mau viral ya? Enggak, kayak itu. Gue udah viral tahun ini 2 kali ya. Jadi gue kayaknya nggak butuh viral. Kalau lo tahu gue viral dan gue tidak pernah memfollow virality itu ya. Jadi lo tahu bahwa gue tidak nyaman dengan keviralan itu ya. Jadi gue nggak mau viral sih. Gue tidak ingin menjadi musuh masyarakat gitu ya. Iya. Gue mah santuy aja maunya hidup bang. Balik lagi ke film dengan meninggal ya. Ya menurut gue di sini Kristo benar-benar karena gini Dok. Gue kan memang orang yang terlibat di produksinya ya. Tapi ketika gue nonton hasil rough cut dari editor on location, itu gue sempet kayak kecewa sih. Kok begini ya? Kok Kristo begini ya maksudnya? Ternyata ada beberapa hal yang memang ada di kepala Kristo doang dan tidak bisa disampaikan ke orang lain. Sampai pada saat Kristo ngedit sendiri dan dia duduk bareng editor, dia nge-briefing editornya langsung, berubah banget filmnya. Bener-bener berubah. Contohnya di ending misalnya, di ending tuh menurut gue Kristo berhasil banget untuk bikin gue tersentuh lah dramanya. Karena persahabatan mereka gitu dikasih satu-satu akhirnya dikasih sesuatu yang dekat sama dianya. Kayak dikasih Pak Cokro dikasih apa, ini dikasih apa. Menurut gue itu cukup menyentuh karena di rough cut itu nggak dikasih lihat itunya, cuman kasih doang barangnya gitu loh. Gue tahu kenapa barang-barang itu berhubungan sama mereka, tapi gue nggak dikasih lihat flashbacknya gitu loh. Ternyata Kristo tuh semuanya memplanting hal-hal kecil sehingga ketika udah di ending tuh semuanya di callback lagi sama dia. Ya. Bagus banget sih buat gue itu. Berarti dialog-dialog itu dikumpulin akhirnya lu mengerti ya. Bener. Perlu dijelasin pas bener. Dan gilanya Kristo juga film ini udah jadi sebelum hari syuting. Bingung kan lo? Jadi Kristo itu udah ngebikin mock up dari boneka-bonekaan, dari orang kru-kru diminta yang ngomong dan dibikin film sama dia. Jadi ketika nge-briefing aktornya udah gampang. Nanti lu jadi ini ya. Bener. Gila banget sih Kristo, bener-bener gila. Dan gue bener-bener ini ngerasain pertama kali ini di hari syuting itu nggak pernah molor. Bener-bener oke, duduk syuting gue mau ambil ini, dialognya cuma dari sini sampai sini doang karena dialog yang ini maunya ambil ke ukuran segini.
Ya, padat banget itunya, maksudnya dia punya timeline tuh bener-bener padat tapi nggak ada yang molor buat gua. Bagus banget sih Christo. Itu kan pengalaman lu tapi. Iya bener. Ya, maksud gue pengalaman lu di tempat syuting. Bener. Pengalaman gue tidak seberapa banyak ya. Siapa tahu banyak saudara lain yang mungkin macam yang di Lawrence yang mungkin bisa lebih memperkirakan lagi. Gue juga nggak pernah kerja bareng dia kan. Iya, dan ngasih teh kocok itu kan mungkin ya ada persediaan nih di tempat syuting ya kan. Karena kalau di sini teh kocok on set ya kan. Karena di sini kan kopi doang. Kopi on set ya. Tapi kalau buat gue sih memang film ini apa ya, secara karakter lumayan menurut gue. Kayak masing-masing perannya oke lah, cukup menjadi pewarna ya, coloring aja sih buat mereka, buat untuk ngekuatin karakternya Gema. Cuman emang gue tidak nyamannya setelah di tengah film aja sih, kayak berasa bahwa pattern yang coba di cycle terus, kayak contoh ya yang meninggal ini. Oh, dia mencari sesuatu lagi yang meninggal menurut gitu ya. gua meninggalnya apa ya, bisa dibilang intriknya tuh kurang gede aja buat gua. Kayak ya udah dibikin iya nih kayak seolah-olah meninggal nih sampai memang kan klimaksnya di ending ya menurut gua. Cuman klimaks di ending pun ya apa ya, terlalu fantasi aja sih buat gue. Iya, unrealistis sih buat gue. Jadi kayak mematikan konsep ekspektasi gue dari awal yang kayaknya ini bakal logis banget gitu filmnya. Sebenarnya menurut gue ya, judul Tinggal Meninggal ini memang di kepala gue agak dipakai cuma buat praise enak aja gitu, tinggal meninggal gitu. Iya buat headline sih. Iya buat biar jadi top of mind orang. Padahal menurut gue ini bukan akibat dari orang yang ngomong meninggal, tapi akibat dari bohong ditimpa dengan kebohongan kebohongan sebetulnya. Karena sayang banget ya. Maksud gue premisnya enak banget tuh jadi horor. Iya benar. Kayak bunuhin orang gitu, bunuhin keluarganya gitu. Tapi kan sekali lagi kita kan kalau ngelihat secara histori aja film Indonesia yang thriller itu nggak pernah ada yang di atas 500.000 bahkan. Ya, 1 juta nggak pernah nyentuh 1 ya juta. maksud gue ini kan berarti cikan nenek aja sih. Iya. Ya kalau nggak ada yang bergerak, mau siapa yang bergerak? Iya. Harusnya Imaginary paling berani menurut gue bergerak. Mungkin di film Christo yang kedua agak lebih berani sih. Sebenarnya buat gue nih lebih ke masih mencari market yang tepat sih buat Christo sendiri ya. Jadi apakah film kedua ini masih bisa dimainin? Kan ini buat gue ini kalau dilempar ke daerah-daerah di luar Jakarta masih kurang kena. Iya. Agak berat gitu loh. Relevansinya Bener. Nah kalau misalkan kita bisa narik Matrix dari sini terus ternyata film Christo laku, ya berarti kita bisa lebih berani lagi untuk bikin film-film Christo yang lebih nakal gitu loh. Karena buat gue keresahan yang ditinggal meninggal ini tuh cuman keresahan orang kota besar gitu. Iya benar. Agency. Kalau orang-orang di luar kan maksudnya emang guyup banget segala macam. Maksud gue merasa sendiri dan lone itu kan cuman ada di kota besar aja. Iya benar. Agency juga nggak relate sama orang-orang di luar Jakarta kayak gitu. Iya. Di luar Pulau Jawa lah. Agency juga dia nggak ngerti apa ya. Iya. Ini apa agen gas ya gas. Iya. Agen gas. Agen apa nih gitu kan? Oh ini 007 ya. 007 agen kan. Enggak, ini Tom Cruise. Agen MI6. Agen juga anjing. Dia juga Ethan Hunt. Agen kan dia agen. Oh iya Ethan Hunt ya, kan Tom Cruise-nya ya, bener juga ya. Emang gak apa-apa itu film kedua Christo film. Pasti kan film Christo nggak cuma satu lah. Film Christo pasti akan ada lagi lah. Manu Production juga ada kan bentar lagi ya. Mungkin nggak ada yang tahu ya kan. Kita nggak tahu angin bertiup. Itu nanti memang diciptakan manual tuh untuk membuat lu menghina-hina film tersebut karena metode menaikkan filmnya justru dihina itu ya. Betul. Karena ada juga reviewer yang bikin film terus dia bilang ini adalah film terbaik film horor terbaik tahun ini gitu dia bilang. Terus ada nyata hancur. Nyata agak begitu ya. Medium sih itu, mediumnya emang begitu caranya. Iya, dia masih belum bisa embrace hal yang jelek kali ya. Dia malah bilang bagus. Harusnya dia bilang jelek ya. Ini kan jadi film harusnya jelek. Jadi orang kan jadi berekspektasi rendah aja gitu kan. Ada film terbaik katanya, soalnya berat banget memang sih. Ya kalau ngomongin tinggal meninggal sih itu yang paling gue rasakan ya, karena udah nontonnya udah cukup lama dan gue baru nge-review sekarang, jadi kayaknya beberapa hal mungkin agak kelupaan, tapi dari tempo lumayan oke, nggak pengen bikin gue walk out karena beberapa film terakhir yang gue tonton gue pengen cabut dari bioskop. Apa Dari ke depan. Invest movie aja, nggak usah jauh-jauh sama beli baju kita. Sama beli Sumobi. Ya sama beli Sumobi karena baju kita belum ada yang pre-order ya. Gak, kita emang lagi kita juga belum pakai. Iya benar. Order anjing jadi. Tapi dulu kata si Una biasa kalau di Thailand belum jadi juga udah banyak yang beli. Karena udah banyak.
Ini belum dipromoin banget. Iya, nih. di Thailand juga belum di-post. Ini kita juga belum pernah promo t-shirtnya di sini. Ini di bawah di link deskripsi ada PO Nih baju t-shirtnya kita. kayak gini guys. Nah, ini kayak gini guys. Nah, Mungkin tidak senorak mungkin, sefun mungkin, dan tidak terkesan mengagumi kita. ya, Itu ya dia. benar. Ya jadi silakan dibeli, nanti kita juga bakal pakai gitu ya. Kayaknya setiap syuting mungkin kita bakal pakai. Iya. Atau tiap cetak media-media masih jangkep udah dan cetak ya? preview ya. Oh, dicetak. Jadi ditunggu aja film Tinggal Meninggal, nggak usah ditunggu sih, udah tayang juga. Tayang nih harusnya udah nih. Tayang ini video ini kan pasti udah tayang harusnya. Dan Tapi nggak ada lagi untuk sih film Indonesia yang bagus tahun ini. pemenang dari nominasi aktor terbaik. Ya sudah jelas, Rivaldo. Tahu nih film gua nggak tayang sih, November. Ya, Sabar, bener. November. Ya. Jadi ya itu aja, jangan lupa membership juga di kita ada membership ada 3 jenis, ada yang support doang, ada yang director dan ada eksekutif produser ya. Produser sama eksekutif produser. Oh, Paduka Investor. Paduka Investor. 1,5 juta, silakan kalau mau ya. Dan Yes. jangan lupa beli semua hobi juga. Ini adalah pengalaman terenak di dunia. Dan jangan lupa beli baju kita. Dan juga jangan lupa follow Instagram dan TikTok kami. Kalau mau iya. Apa bingung dia? Ya pokoknya kalau mau bikin manual cepat-cepat full time di sini adalah dengan cara menonton Tinggal Meninggal ya. Iya. Karena dengan begitu Anda mengembalikan uang manu ya. Ya. Makin banyak makin seneng Cepet, dia. makin cepet ya. Enggak lah, nggak akan pindah, gue nggak pergi lah. Ya. Sampai jumpa di video Karena berikutnya. Pak Ernest nonton ya. Iya, kalau udah off cam baru beda. Iya. Enggak. Sampai jumpa di video berikutnya. Dadah. Udah off cam gimana? Udah ini, Nu.